Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya Dian Wahyuni, mahasiswa PPD Pendidikan Guru Agama Islam pada LPTK UIN Arani Kota Banda Aceh akan menjelaskan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, sebelumnya untuk mengetahui apa itu RPP, sebelum kita ke langkah-langkah cara pembuatan RPP, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kemudian RPP tersebut dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi, setiap guru di setiap satuan pendidikan wajib menyusun RPP ini, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas dimanapun guru tersebut mengajar. Penyusunan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai dan perlu diperbaharui sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita membuat langkah-langkahnya, dalam pembuatan RPP ini terlebih dahulu kita menuliskan identitas. Untuk format RPP ini saya mengacu pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran. RPP yang saya buat ini terdiri dari untuk langkah-langkahnya sendiri. Yang pertama adalah identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Kemudian dilanjutkan dengan bagian A, yaitu kompetensi inti atau KI. KI ini terdiri dari KI 1 yaitu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. KI 1-nya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian untuk pengetahuannya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Sedangkan untuk keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian yang bagian B-nya yaitu KD kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya mengacu pada KI tersebut di atas. Yang pertama, KI dari kompetensi dasar dari KI 1 yaitu spiritual, menjalankan salat secara tertib. Kemudian untuk kompetensi dasar sosialnya menunjukkan sikap hidup tertib sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat. Kemudian untuk KD dari pengetahuannya memahami makna salat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Dilanjutkan dengan KD keterampilan menunjukkan contoh makna salat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Sebelumnya, untuk RPP yang saya buat ini digunakan untuk 1 kali pertemuan, yaitu 2 kali 35 menit. Dilanjutkan dengan indikator.
Indikator ini dirumuskan dari kompetensi dasar. Untuk indikator yang pertama yaitu sikap spiritualnya menjalankan sholat dengan tertib, sikap sosialnya menunjukkan sikap hidup tertib, untuk pengetahuan menjelaskan arti sholat dengan baik dan benar, menentukan syarat wajib sholat dengan benar, menentukan syarat sah sholat dengan benar. Kemudian dilanjutkan dengan indikator keterampilannya mengidentifikasi contoh makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Yang keduanya menunjukkan contoh makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Lalu langkah ke-5 yaitu tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode cooperative learning tipe make and match, peserta didik mampu menjalankan sholat secara tertib, menunjukkan sikap hidup bersih, menjelaskan arti sholat dengan baik dan benar, menentukan syarat wajib sholat dengan baik dan benar, menentukan syarat sah sholat dengan baik dan benar, mengidentifikasi contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Kemudian yang terakhir menunjukkan contoh makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Langkah selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya ambil yaitu tentang materi sholat kewajibanku yang terdiri dari pengertian sholat, syarat wajib sholat, syarat sah sholat. Materi ini yaitu diambil dari materi kelas 3. Untuk pendekatan sebelumnya untuk materi pembelajaran ini materinya tersedia pada lampiran 1. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan model dan metodenya. Saya mengambil pendekatannya itu yaitu saintifik, kemudian modelnya cooperative learning tipe make and match, lalu dilanjutkan dengan metodenya yaitu tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajarannya yang terdiri dari kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian yang pertama pendahuluannya peserta didik menjawab salam guru dan berdoa bersama religius. Yang kedua, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengecek kehadiran peserta didik. Integritas. 3. Tanya jawab untuk mendeteksi kemampuan awal siswa dengan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Kemudian yang keempat, peserta didik mempersiapkan fisik melalui tepuk konsentrasi dan tepuk fokus. Yang kelima, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran serta kompetensi yang akan dicapai. Yang keenam, peserta didik menyimak langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti. Mengamati. Yang pertama, peserta didik diminta mengamati gambar dan video dalam tayangan PowerPoint tentang makna sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat. Setelah mengamati gambar yang telah disajikan, peserta didik memberikan tanggapan tentang makna sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat. Pada mananya, peserta didik bertanya jawab seputar materi yang telah ditayangkan. Kemudian mengumpulkan informasi
Peserta didik terbagi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari 5-7 orang yang akan berdiskusi tentang makna sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sah sholat di bawah pengawasan guru. Yang keempat, peserta didik berdiskusi untuk mengumpulkan data dari buku siswa dan bahan materi yang diberikan. Untuk menguasai kompetensi ini, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model cooperative learning tipe make and match. Mengasosiasi, masing-masing peserta didik mendapatkan satu kartu. Ada yang mendapat kartu pertanyaan dan ada yang mendapatkan jawaban yang telah diacak. Kemudian peserta didik mulai bergerak untuk mencari jawabannya dengan cara mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban tersebut yang telah dibagikan. Kemudian yang ketujuh, setelah kartu cocok, perintahkan masing-masing untuk menempelkan hasilnya di kertas yang telah disediakan. Mengkomunikasi. Perwakilan dari setiap pasangan untuk membacakan hasil penemuannya. Kemudian mintalah komentar dari peserta didik yang lainnya. Lalu setiap peserta didik mendapatkan apresiasi hasil kerjanya dari guru. Pada kegiatan penutup, yaitu yang pertama, peserta didik menyimak refleksi hasil pembelajaran dari guru. Kedua, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran bersama dengan guru. Kemudian, peserta didik mengerjakan tes yang diberikan oleh guru. Lalu, peserta didik dinilai terbaik, mendapatkan reward dari guru. Peserta didik mendengarkan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan dan sosial. Peserta didik mendapatkan tugas mandiri. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru secara singkat tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Peserta didik bersama-sama guru menyanyikan lagu tentang sholat. Dan yang terakhir, peserta didik berdoa akhir majelis dilanjutkan dengan salam dan berjabat tangan. Untuk yang penilaian pembelajaran, yang pertama, penilaian yang dilakukan yaitu penilaian sikap spiritual. Untuk penilaian sikap spiritual yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan format penilaian dan penskoran sikap spiritualnya, yaitu tentang penilaian diri peserta didik tersebut. Kemudian untuk penskoran sikap spiritual, yaitu jika jawaban peserta didik 4, selalu dengan skor 4. Jika sering, skornya 3, jarang 2, tidak pernah, skornya 1. Nah, untuk perolehan nilai, skor yang diperoleh dikali 100 dan totalnya jika benar adalah 28 dibagi 28. Terus dilanjutkan dengan sikap sosial. Untuk sikap sosial dilakukan dengan observasi dengan keterangan selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Jika selalu, siswa atau peserta didik tersebut mendapatkan skor 2. Jika menjawab kadang-kadang, skornya 1. Jika menjawab tidak pernah, skornya 0. Untuk skor perolehan dikali 100 dibagi skor maksimal. Dan kemudian dilanjutkan dengan lembar penilaian pengamatan kelompok. Dikarenakan siswa tersebut berdiskusi secara berkelompok, maka diperlukan lembar pengamatan kelompok yang terdiri dari aspek yang dinilai, yaitu keaktifan, kerjasama, serta tanggung jawab.
Keterangannya, indikator keaktifan yaitu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, membaca materi pelajaran dengan tuntas, membaca dengan inisiatif sendiri, menjawab pertanyaan guru, menjawab peserta didik lain. Jika nilainya tinggi, yaitu 4-6 indikator yang muncul. Sedang jika indikator yang muncul 3-4 indikator. Kemudian rendah jika yang muncul 1-2 indikator. Untuk indikator kerjasama, tinggi jika indikatornya bekerja sama dengan semangat yang tinggi, kemudian dalam bekerja sama tanpa membedakan teman, dalam bekerja sama tanpa merendahkan teman yang kurang mampu. Skor sedang, mau bekerja sama, dalam bekerja sama masih memilih-milih teman dalam kelompok, dalam bekerja sama masih ada unsur merendahkan teman yang kurang mampu. Skor rendah, mau bekerja sama karena keterpaksaan, tidak mau bekerja sama. Kemudian dilanjutkan dengan indikator tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, melaksanakan tugas tepat waktu, melaksanakan tugas dengan perolehan yang maksimal. Skor tinggi yaitu 3 indikator yang muncul, skor sedang 2 indikator yang muncul, skor rendah 1 indikator yang muncul. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian pengetahuan. Saya menggunakan instrumen soal tes tertulis bentuk menjodohkan. Soal atau lembar tes terlampir. Kemudian untuk kunci jawaban dan penskoran, masing-masing jika si peserta didik menjawab benar, skornya 20 dan total skor idealnya adalah 100. Jadi untuk nilai perolehannya yaitu skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi dengan total skor maksimal. Untuk penilaian keterampilan pada pembelajaran kali ini berdasarkan kompetensi dasar dan indikator soal, yaitu mengidentifikasi contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Kemudian yang kedua, indikatornya menunjukkan contoh makna ibadah sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Kautsar. Saya memberikan lembar rubrik yang terdiri dari uraian dengan menjawab iya atau tidak. Untuk keterangan skornya, jika peserta didik menjawab iya, skornya 10, jika tidak, skornya 0. Maka perolehannya adalah skor perolehan dikali 100 dibagi skor maksimal. Untuk pembelajaran remedial, aktivitas kegiatan pembelajaran remedial dapat berupa pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok atau tutor sebaya dengan merumuskan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran pengayaan. Kegiatan pembelajaran pengayaan ini dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. Lalu untuk media, alat, bahan, dan sumber belajar. Alat atau media pembelajarannya yaitu terdiri dari LCD proyektor, laptop, PowerPoint materi tentang sholat, kartu hafalan bacaan sholat, kemudian gambar yang berhubungan dengan sholat. Untuk sumber belajarnya, yang pertama buku siswa PAI BP kelas 3 kurikulum 2013 revisi 2018, buku guru PAI BP kelas 3 kurikulum 2013 revisi 2018, buku siswa PAI BP kelas 3 Kementerian Agama
tahun 2019, buku guru PAIBP kelas 3 Kementerian Agama tahun 2019, kemudian video YouTube, dan lain-lain yang relevan. Kemudian pada lembar berikutnya yaitu lampiran materi-materi tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Lampiran yang kedua yaitu kartu Mix and Match yang akan digunakan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.